saya di video kali ini kita membahas remote access. Nah, ada 6 hal yang akan kita lakukan. Itu kita melakukan pengenalan pada telnet dan juga SSH, kemudian konfigurasi telnet, kemudian telnet dengan username. Kita juga melakukan konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan SSH pada switch. Nah, yang pertama adalah telnet dan juga SSH. Nah, telnet dan SSH ini sebenarnya dua protokol yang digunakan untuk mengakses atau mengelola perangkat jaringan secara remote atau mengendalikan. Nah, telnet ini artinya yaitu telecommunication network atau protokol yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan secara remote menggunakan koneksi TCP/IP. Nah, telnet ini mengirimkan data dalam bentuk teks biasa sehingga tidak aman karena dapat diinterupsi oleh pihak lain. Nah, default port port telnetnya secara default itu yaitu 23 port 23. Dan yang kedua yaitu SSH atau Secure Shell. Nah, SSH ini protokol yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan secara remote. Ini juga sama dengan menggunakan koneksi yang aman dan terenkripsi. SSH ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan sehingga lebih aman dari internet. Nah, port default dari SSH ini yaitu port 22. Jadi di sini kita tahu kenapa alasan kita belajar SSH dan juga telnet. Coba tambahkan B1 di sini. Nah, kemudian gunakan kabel konsol untuk remote konsol, kemudian kegunaannya ini. Nah, oke. Ini dengan otomatis sudah ke remote. Berikutnya adalah konfigurasi telnet di router. Nah, kita masuk ke router, kemudian kita masuk ke tab CLI. Untuk tab CLI ini cuma tersedia di Xcode. Jadi untuk versi realnya itu kita cuma lewat PC. Gambar remote dengan konsol ini. Nah, kita masuk saja ke router. Kita akan konfigurasi telnet. Kita masuk ke enable terlebih dulu, kemudian config. Ini ketika perintah line VPY 0 tanpa. Nah, ini 1/5 kita ntar, dan kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya kita dan yang mudah saja admin. Nah, kemudian kita masukkan perintah transport input. Nah, sini ada all telnet juga SSH. Jadi jika ini SSH tinggal tulis perintah transport input SSH. Nah, dan jika ini keduanya yaitu kita bisa all. Nah, karena di sini kita butuhnya cuma telnet, jadi masukkan saja telnet. Seperti ini. Jika sudah, kita sudah bisa login, namun belum bisa masuk ke mode konfigurasi. Karena itu kita masukkan dulu secretnya. Secret sini 555 misalnya. Oke, kita coba login dari isi 21. Kita pergi ke telnet dan atau SSH client. Connection type-nya kita ubah menjadi telnet. Nah, di sini gunakan gateway salah satu dari VLAN 10 sampai 50. Ini saya akan gunakan yang VLAN 10 saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita connect. Passwordnya yaitu tadi admin. Nah, untuk passwordnya ini tidak terlihat supaya aman. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk. Kita coba masuk ke mode konfigurasi. Enable. Passwordnya tadi 555. Nah, sekarang kita masuk ke config. Nah, oke, berhasil. Kita sudah masuk ke mode konfigurasi global. Jadi ini adalah konfigurasi untuk telnet di router. Yang berikutnya adalah telnet dan username. Di sini kita akan konfigurasikan supaya telnetnya dari username-nya. Masuk ke router lagi.
kita masukkan username-nya ya, di sini username-nya admin satu saja, admin satu. Oh, kita ulang lagi serta passwordnya juga admin satu. Nah, seperti ini ya, kita lain PTY 02. Ini artinya yang bisa login di Telnet secara bersamaan, yaitu jumlahnya ada 3, dari 0 sampai 2. Dan kita masukkan perintah login lokal. Ini artinya ketika kita login nanti akan ditanyakan username-nya juga. Sebelumnya tidak ditanyakan. Setelah itu kita transport input Telnet. Oke, hasil. Sekarang kita coba dari PC 21 sama. Kita exit dulu. Kita masuk lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan VLAN 20. Ini bukan itu Telnet. Nah, 20.1. Jadi di sini bebas bisa menggunakan Epic Gateway VLAN 10, VLAN 20, 30, 40 ataupun 50 jika sudah kita connect. Nah, ditanya username-nya, kita jawab admin 1, enter. Passwordnya juga sama, admin 1. Nah, masuk ke enable, passwordnya yaitu 555. Nah, kita masuk lagi ke config. Nah, oke, berhasil. Jadi itu adalah konfigurasi Telnet dengan username. Nah, yang berikutnya adalah konfigurasi SSH pada router. Sebelum melakukan konfigurasi SSH, kita ganti dulu hostname-nya dan juga membuat domain. Ini kita exit terlebih dahulu. Untuk hostname-nya yaitu ini file saja. Oke, sekarang kita membuat domain dengan perintah IP domain name alat.com. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah kita crypto ini. Ini kita butuh key, jadi perintahnya yaitu crypto key generate RSA. Nah, ini kita masukkan sini kita masukkan 4096 karena itu rekomendasi. Oke, 4096. Kemudian kita lain VTY 02 ya, artinya yang bisa login secara bersamaan DSS hanya 3, yaitu 0 sampai 2. Nah, setelah itu kita transport input SSH. Oke, kita coba. Kita masuk ke PC 20. Nah, masuk ke Telnet untuk SSH klien. Ini sudah benar SSH. Kita login menggunakan LAN 30. Lainnya admin 1. Kita connect, masukkan passwordnya yaitu admin 1. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk ke enable, passwordnya yaitu tadi 555. Nah, kita masuk ke mode konfigurasi global. Oke, kita masuk. Jadi untuk konfigurasi SSH sudah berhasil. Nah, berikutnya adalah konfigurasi IP address pada switch. Jadi di sini kita akan bertujuan untuk meremote switch.
Jadi kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan konfigurasikan di switch satu ini yang paling tengah. Kita langsung aja I dan ini dulu config. Nah, ini kita konfigurasi interface plan terlebih 10 terlebih dahulu. Plan 10 seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya. Address-nya misalnya di sini 10 10 699. Nah, IP address ini digunakan nanti untuk meremote. Di IP address ini yang akan digunakan ketika meremote. Nah, di sini untuk angka belakangnya terserah. Di sini saya pilih 99. Oke, kemudian sampai max-nya. Karena /24 jadi 255.255.0. Nah, enter. Kemudian IP default gateway-nya yaitu default gateway-nya. Ini kurang strip. Ini kurang gateway 10.10.1. Nah, kita exit. Sekarang kita konfigurasi plan ke 20. Enter. IP address-nya tambahkan saja yaitu 20.20.20.99. Kemudian subnet max-nya juga sama 255.255.0. Enter. Kemudian IP default gateway. Nah, IP default gateway ini yaitu 20.20.20.1. Nah, oke. Kita coba lihat dulu show IP interface brief. Nah, sekarang ini sudah berubah IP-nya dan sudah up. Jadi itu adalah konfigurasi untuk IP address di switch 1. Nah, dan yang terakhir adalah konfigurasi SSH pada switch. Kurang lebih konfigurasinya sama seperti pada router sebelumnya. Jadi kita masuk saja langsung ke switch 1 seperti tadi. Kita ubah hostname-nya terlebih dahulu. Nanti hostname-nya di sini. Swiss strip. Nah, seperti ini. Kita juga akan ubah. Kita juga akan membuat domainnya sama seperti sebelumnya. IP domain strip name. Nah, di sini sw strip alpha.com seperti ini. Nah, kemudian kita bisa dan perintah crypto generate RSA. Ini kurang oke. Crypto key generate RSA. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan seperti tadi saja 4096. Oke, sudah. Sekarang kita membuat username terlebih dahulu. Username admin 2 saja. Dan sekalian passwordnya admin 2. Nah, kemudian kita lain PTY 02. Itu yang bisa login secara bersamaan hanya 3 0 sampai 2. Kemudian transport input SSH. Port input SSH
dan kemudian kita login lokal supaya ditanyakan username-nya. Login lokal, kemudian enable secret-nya biar bisa masuk ke mode konfigurasi global. Enable secret 777. Nah, enter. Oke, kita coba di PC 22 misalnya, langsung ke desktop, kemudian download SSH client, gunakan SSH. Nah, di sini masukkan IP yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya di sini saya mau buat yang VLAN 10 99. Untuk username-nya admin 2. Kemudian kita connect. Nah, di sini kita tanyakan passwordnya. Admin 2 juga tadi passwordnya. Kita sudah masuk. Kita coba masuk ke mode konfigurasi global. Nah, boleh kita ditanyakan passwordnya. Passwordnya tadi 777. Kita akan saja 777. Enter. Nah, oke, sudah berhasil. Kita masuk ke config. Nah, oke, ini juga berhasil. Oke, jadi itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.